Banyak orang mengira perselingkuhan itu menyenangkan, merasa diinginkan, merasa menang, merasa punya kendali. Tapi penyesalan tidak datang saat kebohongan itu berjalan lancar. Ia datang diam-diam saat semuanya sudah rusak dan tidak bisa diulang. Di video ini, kita akan membahas 7 kejadian yang membuat tukang selingkuh menyesal. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap pengkhianatan selalu punya harga yang harus dibayar. Mari kita mulai. 1. Saat kebohongannya terbongkar oleh hal kecil yang tak ia sadari. Perselingkuhan jarang terbongkar karena pengakuan jujur. Lebih sering, ia terungkap melalui hal-hal kecil yang dianggap sepele oleh tukang selingkuh. Perubahan nada bicara, cerita yang tidak konsisten, waktu yang tiba-tiba hilang tanpa alasan jelas, atau perhatian yang terasa berbeda dari biasanya. Awalnya pasangan yang dikhianati memang ragu, bukan karena tidak peka, tetapi karena masih percaya. Kepercayaan membuat seseorang menahan kecurigaan dan memberi ruang bagi penjelasan, meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang. Namun, intuisi tidak bisa terus ditekan. Setiap kejanggalan kecil yang berulang perlahan membentuk pola. Tukang selingkuh mulai merasa gelisah, bukan karena sudah ketahuan, tetapi karena menyadari bahwa kebohongan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ia harus mengingat cerita yang ia buat sebelumnya, menyesuaikan sikap di setiap situasi, dan terus menciptakan alasan baru agar semuanya terlihat normal. Kebohongan yang awalnya terasa mudah berubah menjadi beban mental yang melelahkan. Lalu datang momen sederhana yang tidak ia perhitungkan. Satu pertanyaan yang jawabannya tidak sinkron dengan cerita sebelumnya. Satu ekspresi wajah yang berubah sesaat. Atau satu detail kecil yang tidak bisa dijelaskan dengan masuk akal. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada penggerebekan dramatis. Hanya keheningan singkat yang menandai runtuhnya semua topeng. Di saat itu, pasangan tidak lagi membutuhkan bukti tambahan, karena kebenaran sudah terasa jelas. Yang paling menyakitkan bagi tukang selingkuh bukanlah kemarahan, melainkan perubahan sorot mata pasangannya. Tatapan yang tidak lagi berharap, tidak lagi bertanya, dan tidak lagi menunggu penjelasan. Tatapan orang yang akhirnya paham dan memutuskan berhenti mempercayai. Disitulah penyesalan mulai muncul. Bukan karena kehilangan dua orang sekaligus, tetapi karena menyadari bahwa semua kebohongan itu sebenarnya tidak pernah sepintar yang ia kira. Sejak kebohongan kecil itu terbongkar, rasa aman ikut runtuh. Ia sadar bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan melalui detail yang paling tidak diperhitungkan. Dan penyesalan pun menetap sebagai kesadaran pahit bahwa satu pilihan salah, jika diulang terus-menerus, pada akhirnya akan menghancurkan segalanya tanpa perlu usaha besar. 2. Ketika selingkuhannya mulai menunjukkan wajah aslinya. Di awal perselingkuhan, selingkuhan hampir selalu terlihat sempurna. Ia hadir tanpa tuntutan, tanpa konflik, tanpa beban masa lalu. Ia hanya datang membawa perhatian, validasi, dan rasa dimengerti yang terasa baru. Semua terasa ringan karena hubungan itu hidup di ruang rahasia, ruang yang tidak pernah disentuh oleh tanggung jawab dan realitas sehari-hari. Namun, tidak ada hubungan yang bisa terus hidup dalam ilusi. Seiring waktu, sikap yang dulu terasa manis mulai berubah. Yang awalnya sabar, mulai menuntut. Yang awalnya mengerti, mulai membandingkan. Yang awalnya terasa menyenangkan, perlahan berubah menjadi tekanan emosional. Di titik ini, tukang selingkuh mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah dibangun di atas kejujuran. Orang yang berani masuk ke hubungan orang lain bukanlah orang yang benar-benar menghargai batasan. Maka, kecemburuan mulai muncul dari arah yang tidak ia duga. Pertanyaan kecil berubah menjadi kecurigaan. Permintaan sederhana berubah menjadi tuntutan. Kebebasan yang dulu terasa luas justru menyempit. Karena kini ia terikat pada dua kebohongan sekaligus. Ironisnya, ia tidak bisa sepenuhnya marah, karena semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri.
Ia sadar bahwa selingkuhan hanya mengenal versi dirinya yang dipoles, versi yang selalu menyenangkan, tanpa masalah, tanpa tanggung jawab. Ketika sisi asli mulai terlihat, emosi, konflik, ketidaksempurnaan, hubungan itu kehilangan daya tariknya. Tidak ada fondasi kuat untuk bertahan, tidak ada kepercayaan yang benar-benar aman. Disinilah penyesalan mulai muncul dengan lebih jelas. Bukan karena ia ingin kembali, tetapi karena ia sadar bahwa yang ia kejar selama ini bukanlah cinta, melainkan pelarian. Ia telah menukar hubungan yang tulus dengan hubungan yang rapuh dan penuh kecemasan. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi sensasi menang. Yang tersisa hanyalah kelelahan emosional dan kesadaran pahit bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak pernah benar-benar nyaman untuk dijalani. 3. Saat pasangan yang dikhianati benar-benar pergi tanpa drama. Tidak semua perpisahan diawali dengan pertengkaran besar atau tangisan panjang. Justru yang paling membekas bagi tukang selingkuh adalah ketika pasangan yang dikhianati pergi dengan tenang, tanpa teriakan, tanpa tuntutan, tanpa usaha mempertahankan apapun lagi. Kepergian seperti ini bukan karena tidak sakit, tetapi karena rasa lelah yang sudah melewati batas. Di titik itu, pasangan tidak lagi mencari penjelasan atau kebenaran, karena semuanya sudah jelas tanpa perlu kata-kata tambahan. Bagi tukang selingkuh, momen ini terasa membingungkan. Ia mungkin sudah menyiapkan skenario, dimarahi, dipersalahkan, dikejar, atau diberi kesempatan kedua. Namun ketika yang terjadi justru keheningan, ia kehilangan kendali atas situasi. Tidak ada lagi emosi pasangan yang bisa dimanipulasi. Tidak ada lagi rasa dibutuhkan yang bisa menguatkan egonya. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan alasan apapun. Kepergian tanpa drama meninggalkan luka yang lebih dalam dibandingkan kemarahan. Karena di situ ada pesan yang sangat jelas. Pasangan tidak lagi menganggapnya layak untuk diperjuangkan. Tukang selingkuh mulai menyadari bahwa ia bukan ditinggalkan karena kalah saing, tetapi karena kepercayaannya telah habis sepenuhnya. Tidak ada kemarahan karena tidak ada lagi harapan. Penyesalan mulai tumbuh ketika ia menyadari bahwa ketenangan pasangan bukan tanda kekuatan dirinya, melainkan tanda kebebasan pasangan dari hubungan yang menyakitkan. Ia mulai membandingkan keheningan itu dengan kebisingan emosional yang kini ia hadapi. Tidak ada lagi pesan yang masuk, tidak ada lagi yang menanyakan kabar, tidak ada lagi seseorang yang bersedia bertahan di saat ia goyah. Di saat itulah kesadaran datang dengan berat. Ia tidak kehilangan pasangan karena satu kesalahan kecil, tetapi karena serangkaian pilihan yang terus diulang. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kepergian itu bersifat final, bukan ancaman, bukan sandiwara, dan bukan cara untuk membuatnya berubah. Pasangan benar-benar pergi karena sudah selesai. Keheningan setelah kepergian itu menjadi cermin yang jujur. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, tukang selingkuh merasakan penyesalan bukan karena kesepian semata, tetapi karena kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus, tanpa syarat, dan tanpa permainan. 4. Ketika rasa bersalah muncul di saat yang paling sepi. Rasa bersalah jarang muncul saat suasana ramai. Ia tidak datang ketika tukang selingkuh sedang tertawa, sibuk, atau dikelilingi orang lain. Rasa bersalah justru muncul di saat paling sunyi, ketika tidak ada lagi distraksi untuk menipu pikiran. Di malam hari, di perjalanan pulang yang sepi, atau di momen ketika ponsel tidak lagi berbunyi, perasaan itu muncul tanpa bisa dicegah. Tidak dramatis, tidak meledak-ledak, tetapi pelan dan terus menetap. Di saat seperti itu, semua alasan yang dulu terasa masuk akal mulai kehilangan kekuatannya. Pembenaran diri tidak lagi bekerja. Kalimat seperti, "Aku juga butuh bahagia," atau "Pasanganku tidak mengerti aku," terdengar kosong ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ada seseorang yang terluka karena pilihannya. Rasa bersalah ini tidak bisa dihapus dengan kesenangan sementara.
karena ia berakar pada kesadaran bahwa telah mengkhianati kepercayaan orang yang tulus. Yang membuat rasa bersalah ini semakin berat adalah ketiadaan orang yang dulu selalu ada. Tidak ada lagi tempat untuk berbagi cerita atau mencari penghiburan. Tidak ada lagi sosok yang mau menerima dirinya apa adanya. Kesepian dan rasa bersalah saling menguatkan, menciptakan ruang batin yang sunyi namun penuh tekanan. Di ruang inilah penyesalan mulai berubah bentuk. Dari sekedar rasa tidak nyaman menjadi kesadaran yang menyakitkan. Tukang selingkuh mulai menyadari bahwa luka yang ia ciptakan tidak hanya mengenai orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Ia kehilangan kedamaian batin, tidur tidak lagi nyenyak, pikiran terus berputar pada momen-momen yang seharusnya bisa dihindari. Dan setiap kali mengingat bagaimana semuanya dimulai, ia sadar bahwa satu pilihan kecil telah berkembang menjadi kerusakan yang besar. Tidak ada yang bisa menolongnya di momen ini kecuali kejujuran terhadap diri sendiri. Namun kejujuran itu terlambat. Rasa bersalah tidak meminta maaf, tidak meminta penebusan. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa ada batas yang telah dilewati dan tidak bisa ditarik kembali. Dan di tengah kesunyian itu, penyesalan akhirnya menetap. Bukan sebagai hukuman instan, tetapi sebagai bayangan yang akan selalu muncul setiap kali hidup kembali melambat. 5. Saat ia sadar tidak ada lagi yang benar-benar tulus mencintainya. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan seiring waktu berjalan, dan hubungan demi hubungan terasa semakin dangkal. Tukang selingkuh mulai menyadari bahwa tidak ada lagi orang yang mencintainya dengan ketulusan penuh. Setiap perhatian terasa bersyarat, setiap kedekatan terasa sementara. Tidak ada lagi rasa aman yang dulu pernah ia miliki ketika seseorang mencintainya tanpa kecurigaan dan tanpa perlu waspada. Ia mulai melihat pola yang sama berulang. Hubungan yang ia jalani selalu dibayangi rasa curiga, baik dari dirinya maupun dari pasangannya. Ia tahu orang-orang yang datang setelah pengkhianatan mengenalnya dengan batas, bukan dengan kepercayaan penuh. Tidak ada lagi yang berani menyerahkan hati sepenuhnya, karena reputasi dan jejak masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Di titik ini, ia mulai merindukan sesuatu yang dulu pernah ia anggap biasa. Perhatian yang tenang, kepedulian yang konsisten, cinta yang tidak menuntut pembuktian setiap hari. Namun, semua itu kini terasa jauh. Bukan karena tidak ada orang baru, tetapi karena tidak ada yang benar-benar percaya. Dan tanpa kepercayaan, cinta hanya menjadi interaksi kosong yang melelahkan. Penyesalan semakin menguat ketika ia menyadari bahwa ketulusan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali rusak, ia sulit ditemukan kembali. Ia telah menukar cinta yang tulus dengan sensasi sesaat, dan kini harus hidup dengan hubungan yang selalu setengah-setengah. Tidak ada lagi tempat untuk pulang secara emosional. Tidak ada lagi seseorang yang benar-benar mengenalnya tanpa rasa curiga. Di momen-momen sepi, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah perhatian yang dulu ia cari layak dibayar dengan kehilangan rasa dicintai secara utuh? Dan pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan. Karena jauh di dalam hati, ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak hilang karena waktu, tetapi karena ia sendiri yang merusaknya. 6. Saat melihat mantan pasangan justru bangkit dan bahagia. Tidak ada yang lebih melukai ego tukang selingkuh selain melihat mantan pasangan yang dulu ia sakiti justru bangkit dan hidup dengan tenang.
Bukan bahagia yang dipamerkan, bukan kebahagiaan yang dibuat-buat, tetapi ketenangan yang nyata. Senyum yang tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Hidup yang berjalan baik-baik saja tanpa dirinya. Di titik ini, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah pusat dari kebahagiaan orang lain. Dan itu menjadi tamparan yang sulit diterima. Awalnya ia mungkin berharap mantan pasangan hancur, sedih, atau setidaknya masih terluka. Harapan itu memberi ilusi bahwa dirinya masih berarti. Namun ketika kenyataan justru sebaliknya, ia kehilangan peran yang dulu menguatkan egonya. Ia melihat mantan pasangan membangun hidup, menemukan kembali kepercayaan diri, dan perlahan menjadi versi yang lebih kuat. Dan semua itu terjadi tanpa keterlibatannya. Penyesalan semakin dalam ketika ia menyadari bahwa kebahagiaan mantan pasangan bukanlah bentuk balas dendam, melainkan hasil dari kepergian yang tepat, kepergian yang menyelamatkan. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa ketenangan itu tidak bisa ia berikan ketika masih bersama? Mengapa ia memilih merusak sesuatu yang sebenarnya bisa tumbuh menjadi lebih baik? Di momen inilah perbandingan tak terhindarkan. Ia membandingkan kehidupan mantan pasangan yang terlihat stabil dengan hidupnya sendiri yang penuh kegelisahan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang dulu rela bertahan. Sementara kini ia dikelilingi hubungan yang tidak pernah benar-benar aman. Penyesalan itu tidak lagi samar, tetapi jelas dan menyakitkan. Melihat mantan pasangan bahagia tanpa dirinya membuat satu hal menjadi terang. Kehilangan terbesar bukanlah perpisahan, melainkan kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Dan kesadaran ini datang terlambat, ketika ia sudah tidak lagi memiliki tempat dalam hidup orang yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati. 7. Saat pola pengkhianatan berulang dan hidupnya tidak pernah benar-benar stabil. Di titik tertentu, tukang selingkuh mulai menyadari bahwa masalahnya bukan pada orang-orang yang datang dan pergi, melainkan pada pola yang terus ia ulangi. Hubungan demi hubungan berakhir dengan cara yang hampir sama. Awalnya terasa menyenangkan, lalu muncul kebohongan, kecurigaan, dan akhirnya kehancuran. Pola ini terus berputar, seakan hidup tidak pernah benar-benar maju, hanya mengulang luka dengan wajah yang berbeda. Kesadaran ini tidak datang dalam satu malam. Ia muncul perlahan saat usia bertambah, energi berkurang, dan kesabaran orang-orang di sekitarnya semakin tipis. Tukang selingkuh mulai melihat bahwa hidupnya tidak stabil secara emosional. Tidak ada hubungan yang benar-benar bertahan. Tidak ada rasa aman yang menetap. Setiap kebahagiaan selalu disertai kecemasan karena ia tahu bagaimana semua ini biasanya berakhir. Penyesalan menjadi semakin berat ketika ia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang memilih setia dan jujur. Ia melihat bagaimana kepercayaan membangun kedekatan, bagaimana komitmen menciptakan ketenangan. Sementara dirinya terus berpindah, terus mencari, tetapi tidak pernah menemukan rumah emosional yang tetap. Semua terasa sementara, rapuh, dan mudah runtuh. Di momen paling sunyi, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini layak. Apakah sensasi sesaat sebanding dengan hidup yang terus diliputi ketidakpastian? Dan pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang menenangkan, karena jauh di dalam hati, ia tahu bahwa selama pola itu tidak dihentikan, hasilnya akan selalu sama. Penyesalan terakhir bukan lagi tentang kehilangan seseorang, melainkan tentang kehilangan waktu, kesempatan, dan versi diri yang seharusnya bisa menjadi lebih baik. Ia menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak arah hidup. Dan ketika kesadaran itu akhirnya datang, satu hal menjadi sangat jelas. Penyesalan terdalam selalu datang di akhir, saat semua pilihan sudah dibuat dan tidak bisa diulang kembali. Pada akhirnya, pengkhianatan tidak menghancurkan orang lain terlebih dahulu, tapi menghancurkan pelakunya secara perlahan. Jika kamu yang disakiti, ingat, ketenanganmu adalah penyesalan terbesar bagi mereka. Dan jika kamu sedang berusaha pulih, aku akan menemanimu dengan konten refleksi seperti ini sampai kamu benar-benar sembuh. Terima kasih sudah mendengarkan.